Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengecam kota-kota, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah petani selalu menantikan hasil panen yang baik dan akan membahagiakan apabila panennya melimpah melampaui apa yang mereka harapkan. Mereka ini terkadang tak berdaya karena musibah seperti banjir yang merendam sawah atau ladangnya. Mereka harus menerima kenyataan bila hujan tidak turun dan garapannya tidak menghasilkan apa-apa karena kekeringan yang berkepanjangan. Namun ada hal lain yang tidak bisa mereka sembunyikan kalau apa yang mereka tanam ternyata tidak menghasilkan apa yang mereka selama waktu tertentu sudah impi-impikan. Mereka sedih, mereka menangis, mereka kecewa. Ingatkah kita bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah yang diharapkan? Atau ingatkah kita pada perumpamaan tentang pokok anggur? Tukang kebun yang merawat pokok anggur ini merawatnya sedemikian rupa supaya carang-carangnya menghasilkan banyak buah. Carang-carang yang tidak menghasilkan segera dipotong dan dibakar. Saudara-saudari terkasih, dalam karya pelayanannya, Tuhan Yesus yang menyerukan supaya orang bertobat dan percaya kepada Injil, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kecewa dengan fakta kepada kota-kota yang tidak mau bertobat. Tuhan Yesus selalu mengecam kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ia sungguh mengharapkan pertobatan dari kota-kota tersebut, sebab di tempat-tempat itu Tuhan Yesus paling banyak mengadakan mujizat-mujizatnya. Cukup alasan bagi Tuhan Yesus untuk mengecam kota-kota ini, sebab ia berharap mereka memiliki perubahan sikap atas karunia yang diberikan kepada mereka. Sebab jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka berkabung dan bertobat. Dan jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Mereka itu menganggap sepi segala niat dan usaha Tuhan Yesus untuk membuka hati dan pikiran mereka akan kepedulian Allah kepada mereka. Tetapi apa yang didapat Tuhan Yesus?
Mereka justru tidak bertobat. Mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus seperti tidak memiliki daya dobrak yang bisa membuat mereka menyadari dan mengakui akan kedosaan mereka. Tuhan berfirman, pada hari penghakiman, tanggung jawab negeri Sodom akan lebih ringan dari tanggunganmu. Saudara-saudari terkasih, alasan mengapa Tuhan menjadi kecewa adalah karena tidak ada tanggapan positif dari masyarakat kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Padahal Tuhan sudah mengistimewakan mereka dengan menyatakan kuasa ilahinya, dengan mengadakan berbagai mujizat di tempat mereka. Tuhan hadir di antara mereka, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dan berarti dalam cara mereka bersikap dan bertindak. Betapa menyedihkan penerimaan mereka pada kuasa Allah yang dihadirkan Tuhan Yesus di antara mereka. Tuhan sungguh kecewa dengan sikap mereka. Kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita telah dibaptis dan menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan sesungguhnya sudah hadir dalam hidup kita, dalam kehidupan beriman kita. Bukankah kita yang berjanji menolak setan dan bujukan-bujukannya? Bukankah kita yang bersumpah untuk percaya hanya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Namun, fakta yang terjadi di antara umat Allah seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas keduniaan kita, melupakan hadiratnya dari waktu ke waktu. Kita lupa meluangkan waktu doa dan bersekutu dengan Dia. Ke gereja pada hari Minggu menjadi ritual yang rutin, yang setelah kembali ke rumah tidak memberi dampak apa-apa. Kita tidak berdoa pagi, sebelum bahkan saja kita kerap lupa membuat tanda salib dan mengucap syukur. Berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan adalah suatu tanda bukti bahwa kita percaya dan beriman kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, jadi kalau Tuhan Yesus mengecam kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, sesungguhnya beliau sedang mengingatkan dan menyadarkan mereka atas kemurahan Tuhan yang sangat melimpah dalam hidup mereka. Mengapa mereka tidak tahu berterima kasih? Mengapa mereka juga tidak mau bertobat dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah? Mereka dikecam supaya mereka sadar bahwa cara mereka menyambut kemurahan Tuhan itu salah. Maka perikop ini sesungguhnya menjadi sebuah teguran untuk kita masing-masing. Bagaimana sikapmu seharusnya akan campur tangan Allah atas hidupku selama ini? Banyak orang yang merasa bahwa semua keberhasilannya di dunia ini karena
Dia pandai menata waktu dan mengelola usahanya. Tuhan itu apa toh? Mereka terkadang lupa bahwa kesuksesannya itu amatlah tergantung pada berkat dari Tuhan. Jangan lupa, siapa yang memanjangkan hidupmu? Siapa yang memberikan kesehatanmu? Siapakah yang membuat segala usahamu berhasil? Kalau jawabannya Tuhan, maka kamu belum jauh tersesat. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Itulah kerinduan Tuhan Yesus terhadap para pengikutnya. Apakah aku menyadari bahwa hidupku ini ada karunia Tuhan dan harus disyukuri? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa sedih hati Tuhan dan betapa kecewanya beliau karena kasihnya tidak berbalas. Jangan sampai kami berbuat seperti mereka ya Bapa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.